Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumus kebahagiaan Imam Al-Ghazali agar mencapai kebenaran sejati. Imam Al-Ghazali menjelaskan, setiap manusia di kedalaman kesadarannya mendengar pertanyaan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" dan menjawab, "Iya." Tetapi ada hati yang menyerupai cermin yang telah sedemikian dikotori oleh karat dan kotoran, sehingga tidak lagi memberikan pantulan-pantulan yang jernih. Sementara hati para nabi dan wali, meskipun mereka juga mempunyai nafsu seperti kita, sangat peka terhadap segenap kesan-kesan ilahiyah. Pengetahuan tentang diri, kunci pengetahuan tentang Tuhan, bukan hanya dengan nalar pengetahuan capaian dan intuitif saja. Jiwa manusia bisa menempati tingkatan paling utama di antara makhluk-makhluk lain, tetapi juga dengan nalar kekuatan. Sebagaimana malaikat-malaikat berkuasa atas kekuatan-kekuatan alam, demikian jugalah jiwa mengatur anggota-anggota badan. Jiwa yang telah mencapai suatu tingkatan kekuatan khusus tidak saja mengatur jasadnya sendiri, melainkan juga jasad orang lain. Jika mereka ingin agar seseorang yang sakit bisa sembuh, atau yang menginginkan seseorang yang sehat agar jatuh sakit, maka sakitlah orang itu. Atau jika ia inginkan kehadiran seseorang, maka datanglah orang itu kepadanya. Sesuai dengan baik buruknya akibat yang ditimbulkan oleh jiwa yang sangat kuat ini. Hal tersebut diistilahkan sebagai mukjizat dan sihir. Menurut Imam Al-Ghazali, jiwa ini berbeda dari orang biasa dalam 3 hal. Yang pertama, yang hanya dilihat oleh orang-orang lain sebagai mimpi, mereka lihat pada saat terjaga. Kedua, sementara kehendak orang lain hanya mempengaruhi jasad mereka saja, jiwa ini dengan kekuatan kehendaknya bisa pula menggerakkan jasad-jasad di luar mereka. Ketiga, pengetahuan yang oleh orang lain diperoleh dengan belajar secara sungguh-sungguh sampai kepada mereka lewat intuisi. Tentunya bukan hanya 3 tanda ini sajalah yang membedakan mereka dari orang-orang biasa, tetapi hanya ketiga itulah yang bisa kita ketahui. Sebagaimana halnya, tidak ada sesuatu pun yang mengetahui sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya, kecuali Tuhan sendiri. Maka tak ada seorang pun yang mengetahui sifat sebenarnya seorang nabi, kecuali seorang nabi. Hal ini tak perlu kita herankan. Sama halnya dengan di dalam peristiwa sehari-hari kita melihat kemustahilan untuk menerangkan keindahan puisi pada seseorang yang telinganya kebal terhadap irama, atau menjelaskan keindahan warna kepada seseorang yang sama sekali buta. Di samping ketidakmampuan, ada juga hambatan-hambatan lain di dalam pencapaian kebenaran rohaniah. Salah satu di antaranya adalah pengetahuan yang dicapai secara eksternal. Sebagai misal, hati bisa digambarkan sebagai sumur, dan panca indera sebagai 5 aliran yang dengan terus-menerus membawa air ke dalamnya. Agar bisa menemukan kandungan hati yang sebenarnya,
maka aliran-aliran ini mesti dihentikan untuk sesaat dengan cara apapun, dan sampah yang dibawa bersamanya mesti dibersihkan dari sumur itu. Dengan kata lain, menurut Imam Ghazali, jika kita ingin sampai kepada kebenaran rohani yang murni, pada saat itu mesti kita buang pengetahuan yang telah dicapai dengan proses-proses eksternal dan yang sering sekali mengeras menjadi prasangka dogmatis. Kesalahan dari jenis lain berlawanan dengan itu dibuat oleh orang-orang yang dangkal, yang dengan menggemakan beberapa ungkapan yang mereka tangkap dari guru-guru sufi, kesana kemari menyebarkan kutukan terhadap semua pengetahuan. Ia bagaikan seseorang yang tidak cakap di bidang kimia, menyebarkan ucapan, kimia lebih baik dari emas, dan menolak emas ketika ditawarkan kepadanya. Menurut Imam Ghazali, kimia memang lebih baik dari emas, tapi para ahli kimia sejati amatlah langka. Demikian pula sufi-sufi sejati. Seseorang yang hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang tasawuf tidak lebih unggul daripada seorang yang terpelajar. Demikian pula seseorang yang baru mencoba beberapa percobaan kimia tidak punya alasan untuk merendahkan seorang kaya. Setiap orang yang mengkaji persoalan ini akan melihat bahwa kebahagiaan memang terkaitkan dengan pengetahuan tentang Tuhan. Tiap fakultas dalam diri kita senang dengan segala sesuatu yang untuknya ia diciptakan. Syahwat senang memuasi nafsu, kemarahan senang membalas dendam, mata senang melihat objek-objek yang indah, dan telinga senang mendengar suara-suara yang selaras. Fungsi tertinggi jiwa manusia adalah pencerapan kebenaran. Karena itu, dalam mencerap kebenaran tersebut, ia mendapatkan kesenangan tersendiri. Bahkan soal-soal remeh, seperti mempelajari catur, juga mengandung kebaikan. Dan makin tinggi materi subjek pengetahuan didapatnya, makin besarlah kesenangannya. Seseorang akan senang jika dipercayai untuk jabatan Perdana Menteri, tetapi betapa lebih senangnya jika ia sang raja sedemikian akrab dengannya, sehingga membukakan soal-soal rahasia baginya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.